Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kamil dengan NIM 22TMIA602. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan logam-logam bukan besi dengan tema 1. Tembaga, 2. Aluminium, 3. Nikel, 4. Magnesium. 1. Tembaga. Pengertian: tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga. Sejarah: dalam sejarahnya, penggunaan tembaga oleh manusia tercatat dari kurang lebih 10.000 tahun lalu lamanya. Peleburan tembaga nampaknya telah berkembang secara baik di beberapa belahan dunia. Di samping berkembang di Anatolia pada 5000 sebelum Masehi, tembaga juga dikembangkan di Cina sebelum 2800 sebelum Masehi, Amerika Tengah sekitar 600 tahun Masehi, dan Afrika Barat sekitar 900 tahun Masehi. Karakteristik: tembaga adalah suatu metal reddish colored, daya hantar, listrik, elektrik, dan termal tinggi. Tembaga murni berwarna merah oranye dan menjadi kemerahan bila kontak dengan udara. Tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi perlahan dengan oksigen dari udara membentuk lapisan coklat hitam tembaga oksigen. Agen radiokontraksi untuk gambar X-ray bersama dengan chelate dapat digunakan untuk terapi radiasi kanker. Pengolahan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Proses pirometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. 2. Proses hidrometalurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan melarutkan biji yang kemudian dipisahkan lagi dari larutan tersebut, sehingga didapatkan unsur tembaga yang bebas dari unsur yang lain. 3. Proses elektrometallurgi, yaitu proses pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti pada elektrolisa dan elektrotermis. Tema yang kedua yaitu aluminium. Pengertian: aluminium adalah unsur kimia. Lambang aluminium ialah Al, bahasa Latin aluminium, dan atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, ringan, dan kuat. Merupakan konduktor yang baik juga buat panas. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Aluminium digunakan banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi, juga secara digunakan dalam bingkai jendela dan pesawat. Sejarah: pada abad ke-19, sebelumnya ditemukan proses elektrolisis. Aluminium hanya bisa didapatkan dari boksit dan proses kimia Wall. Dibandingkan dengan elektrolisis, proses ini sangat tidak ekonomis dan harga aluminium dulunya jauh melebihi harga emas. Karena dulu dianggap sebagai logam berharga, Napoleon III dari Prancis 1808 sampai 1873 pernah melayani tamunya yang pertama dengan piring aluminium dan tamunya yang kedua dengan piring emas dan perak. Pada tahun 1886, Charles Martin Hall dari Amerika Serikat 1863 sampai 1814 dan Paul L.T. Herold dari Prancis 1863 sampai 1914 menemukan proses elektrolisis yang sampai sekarang membuat produksi aluminium ekonomis.
Proses permurnian. Orang pertama yang berhasil memisahkan aluminium dari senyawanya adalah Ørsted pada tahun 1825 dengan cara mereduksi aluminium klorida, tetapi belum dalam keadaan murni. Aluminium murni ditemukan oleh Wheeler dalam bentuk serbuk berwarna abu-abu pada tahun 1827 dan memodifikasi proses Ørsted. Permukaan aluminium dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Proses Bayer merupakan proses permurnian biji boksit untuk memperoleh aluminium oksida alumina, dan kedua yaitu proses Hall-Héroult merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Tema yang ketiga yaitu nikel. Pengertian. Nikel adalah logam feromagnetik golongan 10 dari tabel periodik yang sangat tahan terhadap oksida dan korosi. Nikel berasal dari bahasa Jerman yang berarti lembaga iblis, sehingga atas alasan inilah nikel dimaknai logam yang stabil, tidak terpengaruh oleh udara dan air, tetapi larut dalam asan. Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan, berkilau yang kuat, kulit, dan tahan terhadap panas dan korosi yang membuatnya sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam bahan, dari kabel hingga koin, sehingga peralatan metal. Ciri nikel. Karakteristik yang ada dalam nikel antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan yang mudah dibentuk dan elastis. 2. Nikel bisa mendapatkan pulsan tinggi dan tahan noda di udara. 3. Nikel bersifat ferromagnetik dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. 4. Kebanyakan senyawa nikel berwarna biru atau hijau. 5. Nikel bersifat tahan karat dan lembek, namun ketika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lain akan membentuk baja yang tahan karat dan keras. 6. Nikel masuk dalam salah satu jenis unsur kimia metalik. Sifat nikel. Sifat-sifat nikel antaranya yaitu 1. Nikel adalah logam berwarna putih keperakan, keras, mudah dibentuk, dan lentur. 2. Ini adalah konduktor panas dan listrik yang baik. 3. Nikel merupakan bivalen, yaitu masuk valensi 2. 4. Logam larut perlahan dalam asam encer. 5. Titik lebarnya adalah 1453 derajat Celcius dan titik didihnya 2913 derajat Celcius. Tema yang keempat yaitu magnesium. Pengertian. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Ia berupa padatan abu-abu mengkilap yang memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur lainnya pada kolom kedua tabel periodik. Magnesium adalah unsur ke-9 paling melimpah di alam semesta. Biasanya banyak terakumulasi pada beton beku. Magnesium diproduksi pada penuaan bintang besar dari penambahan sekuensial 3 inti helium ke inti karbon. Ketika bintang semacam meledak sebagai supernova, sebagian besar magnesium dimuntahkan ke medium antar bintang yang dapat didaur ulang ke dalam sistem bintang baru. Sifat fisika. Unsur magnesium adalah logam ringan putih abu-abu dengan densitas 2/3 dari densitas aluminium. Ia menjadi sedikit kusam saat terpapar udara, walaupun tidak seperti logam alkali tanah lainnya. Tidak perlu disimpan di lingkungan bebas oksigen, karena oksigen dilindungi oleh lapisan tipis oksida yang cukup kedap dan sulit dihilangkan. Magnesium bereaksi dengan air pada suhu kamar. Meskipun bereaksi jauh lebih lambat daripada kalsium, logam golongan yang 2 yang mirip saat terendam air gelembung hidrogen terbentuk perlahan di permukaan logam. Meskipun jika dalam bentuk serbuknya, ia bereaksi lebih cepat. Reaksi terjadi lebih cepat dengan suhu yang lebih tinggi.
Reaksi reversibel dengan air dapat dimanfaatkan untuk menyimpan energi dan menjalankan mesin berbasis magnesium. Sifat kimia. Magnesium sangat mudah terbakar, terutama bila dibuat bubuk atau diiris menjadi strip tipis. Meski sulit menyala dalam bentuk massal atau curah, sebelum menyala, api semacam itu sulit untuk dipadamkan dengan pembakaran berlanjut dalam nitrogen, karbon dioksida, dan air. Sifat ini digunakan dalam senjata pembakaran selama pemboman kota-kota dalam Perang Dunia II, di mana satu-satunya pertahanan sipil praktis untuk memadamkan api yang terbakar adalah dengan menimbun bawah pasir kering untuk menyingkirkan atmosfer dari pembakaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.